Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai dakwah ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada guru pengajar agama Islam SMA N1 Kota Cirebon, yaitu Bapak Nur Fajri Al-Najaki, SPDI MPD, dan teman-teman saya yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga saya dapat menyampaikan dakwah ini dengan kondisi sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman zakiyah, yaitu agama Islam dan iman. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan ceramah mengenai penyakit ain. Pada dasarnya, memuji orang lain boleh-boleh saja. Salah satu ucapan yang harus disertai saat memuji suatu keindahan adalah dengan mengucap Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, tabarakallah, dan lain-lain. Ucapan-ucapan tersebut memiliki arti bahwa sesungguhnya segala hal adalah kehendak Allah, serta untuk mendoakan seseorang yang dipuji agar kelebihannya tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain tidak boleh memiliki rasa iri dan dengki, ketika memandang sesuatu keindahan, kita diharuskan untuk mendoakan keberkahannya. Jika begitu, apa sih penyakit ain itu? Bagaimana juga penyakit ain itu menurut pandangan Islam? Lalu bagaimana cara agar terhindar dari penyakit ain? Nah, semua itu akan saya bahas di dalam dakwah ini. Penyakit ain adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki, atau orang yang kita cintai, dari orang yang jahat maupun orang yang soleh. Penyakit ini diperjelas dengan hadis yang berisi Al-ainu haqqu walau kana syah'un syahabaqal qadara sabaqatul ain. Ain itu benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu yang bisa. Menurut hadis riwayat Muslim nomor 2188. Wah, kalau begitu bagaimana ya cara agar terhindar dari penyakit ain ini? Nah, hal yang pertama harus dilakukan adalah mengurangi dan menghindari pamer dan merias secara berlebihan. Hindari juga suatu hal yang dapat menciptakan kekaguman berlebih dari orang lain yang dapat memicu pujian yang juga berlebihan. Selain itu, sebisa mungkin lakukan dan jaga semua kewajiban sebagai muslim dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir, membaca ta'awudz, dan juga bertaubat merupakan salah satu cara mencegah penyakit ain ini. Dapat dilakukan pula dengan cara membaca Quran surat Al-Falaq ayat 1-5. Meskipun surat tersebut tidak mendefinisikan secara gamblang arti ain, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman dan cara menghindari penyakit dengki tersebut. Kemudian, jika seseorang sudah terkena penyakit ain, lalu apa yang harus kita lakukan dan apa saja sih tindakannya? Menurut hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kita bisa mengobati penyakit ain dengan meminta kepada orang yang memandang untuk mandi. Kemudian bekas airnya disiramkan kepada orang yang dipandangnya. Penyembuhan lainnya juga bisa dilakukan dengan diruqyah. Lalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pencegahan terbaik dari penyakit ain, bahkan dari segala bahaya. Tetapi tidak dianjurkan pula menggunakan jimat untuk mencegah dan mengobati penyakit ain. Semua hal tersebut itu termasuk dalam sifat syirik. Demikian pula mendatangi dukun untuk mengobati penyakit ain termasuk syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hanya segitu yang hanya bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena banyak salah kata, tapi semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya dan manfaatnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.